Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, prinsip-prinsip ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sahih, benar dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ia telah membuahkan hasil yang sangat baik dan menonjol sekali. Ini membuktikan bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari Allah dan orang yang membawa dan mengajarkannya adalah utusan Allah. Para pendengar, berikut ini sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diungkapkan oleh hadis-hadis yang sahih yang mendekati derajat mutawatir dan tidak akan mendustakannya kecuali orang yang lemah akal pikirannya. Pertama adalah kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita dan orang-orang sesudah kita, serta hukum-hukum yang ada di antara kita. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung dan terbesar, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya yang akan tetap utuh sepanjang masa, akan tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau dan sebagai hujah dalil kepada manusia hingga Allah mewariskan bumi ini. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, tidak ada seorang pun nabi melainkan telah diberi ayat-ayat mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, yang dengannya manusia akan beriman, dan sesungguhnya yang dikaruniakan kepadanya itu berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Yang kedua, bulan terbelah menjadi dua bagian. Ketika Al-Walid bin Al-Mughirah dan para pemuka Quraisy lainnya meminta kepada beliau agar menunjukkan satu bukti mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwahnya sebagai nabi dan rasul, maka Allah memberinya mukjizat, yaitu bulan terbelah menjadi dua bagian. Sebelah ada di atas bukit dan sebelah lagi ada di bawahnya. Maka pada saat itu Rasulullah berkata kepada mereka, saksikanlah. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan, aku melihat bulan terbelah di antara gunung Abi Kubais. Lalu orang-orang Quraisy menanyakan kepada penduduk negeri lain, apakah mereka juga telah menyaksikan bulan terbelah menjadi dua? Maka mereka pun menyatakan, benar-benar melihatnya terbelah dua sebagaimana mereka lihat. Maka pada saat itu Allah menurunkan ayatnya. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 3. Aqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Yang ketiga, pada perang Uhud mata Qatadah terkena senjata musuh hingga tercongkel dan bergelantungan pada pipinya. Maka Rasulullah mengambilnya sebagaimana sedia kala, bahkan lebih baik dari itu. Maka Rasulullah mengembalikannya sebagaimana sedia kala, bahkan lebih baik dari itu sebelumnya. Keempat,
Kedua mata Ali bin Abi Thalib sakit pada peristiwa perang Khaybar. Lalu Rasulullah menyemburnya. Maka keduanya membuah total. Maka keduanya sembuh total seperti tidak pernah sakit. Para pendengar, yang kelima, dalam peristiwa perang Badar, kaki Ibnu Hakam patah, lalu Rasulullah menyemburnya dengan ludah beliau. Maka pada saat itu kakinya sembuh dan ia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian yang keenam, berbicara pohon kepada Rasulullah. Alkisah, seorang Badui mendekat kepada beliau. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Hai Badui, mau kemana engkau?" Ia menjawab, "Saya mau pulang ke keluargaku." Beliau bertanya, "Apakah kamu mau menuju kebaikan?" Ia menjawab, "Apa itu?" Rasulullah menjawab, "Engkau bersaksi bahwa saya tiada Engkau bersaksi